Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mendokumentasikan sedikit proses saya pasang VGA di PC saya. Sebenarnya kalau tutorial pasang VGA sih udah banyak di YouTube, tapi ya mending sekalian saya jadiin konten aja. Sebenarnya jujur saya gak butuh banget VGA tambahan. PC saya VGA bawaannya udah cukup bagus dan masih lancar untuk kebutuhan nge-VTube dan ngoding saya. Malah saya lebih sering kehabisan RAM dan penyimpanan dibandingkan performa proses seperti CPU dan GPU. Cuman ya gak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen beli ini VGA walaupun harganya normal. Pas saya lihat teman saya jual di Facebook. Akhirnya saya beli lewat toko hijau dan sekarang VGA-nya sudah sampai. Yang saya beli ini adalah VGA AMD Radeon RX 570 merek Sapphire Nitro Plus dengan dedicated RAM sebesar 8GB. Dedicated RAM. Ini adalah VGA kelas menengah keluaran sekitar 2016-2017. Dulu VGA ini tuh sempat goib gara-gara diburu miner dan sekarang banyak bertebaran ex-miningnya. Untung yang saya beli ini katanya bukan bekas mining. VGA ini pakai arsitektur Polaris dengan fabrikasi 14 nanometer dan merupakan salah satu VGA pertama dengan fabrikasi 14 nanometer. Efeknya VGA ini jadi efisien dan bikin orang pengen pakai buat mining. Salah satu alasan saya beli VGA ini karena mereknya jelas, bukan merek gak jelas seperti Isurix RX7 dan Pecot. Yang aneh dari VGA ini tuh, di kardusnya katanya ini versi VRAM 4GB, padahal ini aslinya 8GB kata penjualnya. Di dalam dusnya ini ada kitab, CD bukan celana dalam, dan VGA-nya itu sendiri. Ya, karena saya beli VGA bukan beli sabun batang. Kalau orang awam pasti auto bakal bilang, beli kipas 2 biji aja kok mahal. Untuk outputnya ini banyak banget, ada 5 biji gak kayak motherboard saya yang cuma 2 biji. Jadi auto bisa colok monitor banyak. VGA ini juga ada backplate-nya. Katanya tuh bisa ngurangin panas, tapi gak tahu itu bener atau enggak tuh. Ini VGA pakai slot PCI Express, jadi cuma bisa dicolok ke PC yang ada slot PCI Express-nya. Kalau dipasang ke HP Infinix gak bakalan bisa, apalagi kalau dipasang ke J2 Prime. Dan VGA ini minta power pin 6 dan 8 pin. Jadi kalau dicolok PSU Simbada sepertinya bakal auto meleduk. Langsung saja kita lanjut ke proses pasangnya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pernah gak sih kalian lagi browsing dan tiba-tiba diblokir sama Kominfo? Gimana ya solusinya? Untung ada FastVPN. Oh yeah, FastVPN. FastVPN ini tersedia untuk Mac, iOS seperti iPhone, dan juga tersedia di HP Android seperti J2 Prime. Di Android namanya VPNQ. Kalian bisa cari di Play Store. Ini namanya beda, tapi aplikasinya sama. Untuk cara pasangnya tinggal cari FastVPN di App Store. Lalu install aplikasinya. Setelah diinstal, kalian bisa connect langsung ke VPN-nya. Selain VPN, FastVPN juga memiliki fitur AdBlocker yang bisa menghilangkan iklan mengganggu. Tinggal aktifkan ekstensi FastVPN di browser Safari, dan setelah itu auto hilang semua iklannya. Di aplikasi FastVPN, kalian bisa memilih berbagai lokasi seperti Singaparna, Plastik Joget, Wibu Bau Bawang, Perindavan, dan juga Perempatan Ciamis. Sekarang browsing kalian akan lebih aman dan nyaman. Ayo download FastVPN sekarang juga. Pertama, saya perlu suwodon dulu PC-nya. Ini sangat wajib alias mandatory. Ya kali ganti VGA pas PC-nya lagi nyala. Setelah itu jangan lupa cabut kabel power dari PSU-nya. Biar aman PC-nya, jadi harus benar-benar kondisi mati. Kita bakal pasang VGA-nya di slot PCI Express. Karena ini VGA pakai slot PCI Express, bukan slot AGP apalagi slot gacor. Bocil skibidi toilet gak akan tahu apa itu AGP. Karena ini VGA butuh power tambahan, jadi saya harus keluarin kabel PCI Express dari PSU-nya. Untungnya PSU saya ini ada colokannya. Kalau enggak, auto harus pakai cara haram buat ubah Molex atau SATA jadi PCI Express. Sekarang saya udah dapat kabel power PCI Express ya buat dicolokin nanti ke VGA-nya. Selanjutnya saya harus lepas baut yang nanti bakal dipakai buat nempelin VGA-nya ke casing. Karena kalau cuma slot PCI Express gak bakal kuat auto ngerusak motherboard-nya. Dan ternyata lubang di casing saya baru 2 yang copot. Seharusnya ini yang di bawahnya juga lepas karena VGA-nya ini dual slot. Jadi saya lepasin dulu dengan cara dibengkokin sampai copot. Sekarang saya akan coba pasang VGA-nya ke PC saya. Ini adalah bagian yang paling menegangkan. Untuk caranya ini buka kunci yang ada di slot PCI Express ya, lalu masukin VGA-nya.
Sayangnya saya ini agak sedikit kesulitan karena ada kabel yang ganggu, jadi harus dilepas dulu kabel ganggunya. Namun setelah itu akhirnya VGA-nya bisa nempel ke motherboard. Selanjutnya saya tinggal pasang baut di pinggirnya. Namun ini ternyata cukup sulit karena harus nyekrup sambil ngangkat VGA-nya. Akhirnya saya bisa pasang bautnya dan sekarang VGA-nya sudah aman, nggak goyang lagi. Selanjutnya kita pasang power pin-nya karena VGA ini tuh makan listrik lebih dari 75 watt dan slot PCI Express itu cuma mampu ngasih 75 watt. Kalau VGA-nya lebih dari 75 watt, auto harus pakai power pin tambahan dari PSU-nya. Saat pasang pin power ini, pastikan benar-benar masuk, jangan setengah-setengah dan jangan salah masukin. Resikonya bisa meleduk. Akhirnya, sekarang VGA sudah terpasang di komputernya. Selanjutnya kita bakal colok kabel powernya. Lalu pencet tombol powernya dan berharap gak ada yang meleduk. Alhamdulillah ternyata VGA-nya berfungsi dan komputernya bisa nyala. Sayangnya saya dengar kipas VGA-nya itu mengeluarkan suara aneh, kresek-kresek. Jadi saya langsung cepet-cepet matiin komputernya. Usut punya usut, ternyata ini akibat ada kabel yang kena ke kipas VGA-nya. Dan yang paling shocknya itu ternyata saat saya rakit komputer ini tuh saya gak bener pasang front panelnya. Jadi karena front panelnya gak kepasang malah nyentuh ke kipas VGA-nya. Akhirnya saya tempelin front panelnya satu-satu, yang USB dan juga yang HD audio, walaupun aslinya saya gak butuh sih itu front panelnya itu, karena saya pakai sound card dan juga saya suka colok USB yang belakang. Setelah itu, saya pasang lagi Robby harddisk eksternalnya. Ini aslinya eksternal, tapi saya simpan di dalam PC biar cosplay jadi Robby harddisk internal. Dan sekarang kita bakal coba colok lagi powernya. Dan sekarang saya coba colok monitor satu lagi ke port HDMI-nya dan nyalakan komputernya. Alhamdulillah ternyata masih bisa post dan juga booting ke Linux dengan lancar. Kebetulan VGA AMD ini biasanya drivernya udah tinggal pakai, gak kayak si hijau yang drivernya tuh ampas kalau di Linux. Dan setelah saya masuk Linux, VGA-nya terdeteksi 100% tanpa harus install driver dan setting ini itu, alias plug and play. Simple kan? Gak kayak OS sebelah ribet harus pasang driver dulu. Salah satu alasan saya pengen beli VGA ini karena outputnya banyak banget. Jadi sekarang saya akan coba pasang monitor ketiga. Di sini ada 3 port nganggur dan saya akan coba pakai port HDMI yang kedua. Awalnya saya ngira ini port mini HDMI seperti yang ada di Nokia N8. Tapi saya kaget ternyata saya salah lihat. Ini port HDMI biasa, jadi tinggal langsung colok aja gak perlu pakai konverter lagi. Dan akhirnya ketiga monitornya itu terdeteksi dan juga bisa dipakai. Ini tuh kerasa sangat luas banget seperti wawasan penjual PS3 stick wireless 10 juta. Kalau gini sih auto semakin produktif saya karena luas banget workspace-nya. Saya bisa muat lebih banyak tampilan dalam satu waktu. Ada sebagian orang yang ngira saya gak bakal kebeli VGA dan video ini membuktikan mereka salah. Walaupun saya cuma bisa beli VGA bekas, yang penting performanya cukup dan juga sesuai kebutuhan saya. Ngapain juga beli yang mahal-mahal kalau gak bisa memaksimalkan performanya. Saya sendiri gak ada niatan buat main game karena saya sibuk dan malas gak ada nafsu main game. Jadi saya tetap gak bakal rajin main game walaupun mampu speknya. Terima kasih banyak buat yang sudah support saya selama ini dan terima kasih juga yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.